Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pagi ini saya mau sharing sedikit motovlog berangkat kerja. Jadi lebih tepatnya sharing keseharian berangkat kerja menuju daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Jadi temanya dari Jakarta Barat pinggir ke Jakarta Barat pinggir lagi. Kalau ini kan udah mepet Tangerang. Kalau Taman Sari udah mepet Jakarta Pusat. Jadi ujung ke ujung nih ceritanya. Kalau pagi itu biasanya waktu tempuhnya lebih cepet sih ketimbang pulang. Karena mungkin kan kalau pagi itu jam masuk orang beda-beda ya. Ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9, sama ada yang jam 10 mungkin kan. Jadi nggak terlalu macet teman-teman. Nah, kalau pulangnya, bukan main. Macet karena numpuk, pada yang pulang jam 4 dan ada yang pulang jam 5. Jadi kalau kita pulang jam 5 udah teramprokan semua pulang. Jadi makanya mungkin lebih macet. Nah, ini di depan BP kita muter balik dulu teman-teman. Ini biasanya macet nih di sini nih. Kalau putaran balik ini alhamdulillah sepi. Biasanya korodit banget di sini nih. Oh ya, buat yang udah nonton video ini, saya ucapin terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tetap selalu bahagia ya. Amin. Oh iya teman-teman. Nah, kalau kita berangkat kerja dari arah barat di pagi hari menuju timur, nah itu kita biasanya ngadepinnya matahari teman-teman. Kayak gini nih, tuh mataharinya terik banget. Itu lama-lama kalau kita melihat matahari terus gitu ya, lama-lama pedes loh mata teman-teman. Kayak mata itu jadi lebih cepat lelah gitu kan. Yang ada merah, sampai kantor mata merah karena ngeliatin matahari mulu. Jadi kalau bisa, kalau kalian ya kuat matanya sih nggak apa-apa ya, sok aja gitu, maksudnya ya silakan gitu. Cuman kalau yang nggak kuat ya saran saya sih mending pakai kacamata hitam, atau enggak pakai helm yang ada double visornya. Jadi ya lumayan mengurangi silau lah. Tuh mata nggak terlalu pedes kena matahari gitu. Nah ini kita udah nyampe jalan panjang teman-teman. Jalan yang sangat panjang banget. Ini sebenarnya kalau dilurusin bisa sampai Pesing, cuman terlalu banyak lampu merah teman-teman. Jadi ya saya lebih suka milih lewat Taman Anggrek kalau pagi ya. Karena di satu sisi relatif lebih cepat dan nggak terlalu macet juga. Dan yang pasti nggak kena banyak lampu merah kayak di jalan panjang. Jalan panjang mau berapa ratus meter ke depan udah lampu merah lagi. Baru jalan dikit lampu merah lagi. Kayak kelar-kelar. Buset dah itu. Kadang kalau lagi apes kena merah mulu. Nah ini sih low banget nih teman-teman. Saja kalau lama-lama nggak kuat, tetap harus pakai double visor. Nah di jalan ini teman-teman, saya nggak tahu ya, setiap hari di kondisi pagi itu apakah ini one way untuk arah ke yang Taman Anggrek ya?
apakah ini cuma one way tersirat doang gitu. Karena nih lihatnya ya, saya hajar kanan nih tuh, orang yang mau ke arah sini tuh cuma nyempil doang kiri itu, sisanya orang ke kanan semua tuh. Ini apakah tersirat atau emang ada aturannya saya nggak tahu, cuman ya ada plus minus lah kalau menurut saya. Kalau plusnya ya kalau saya mau arah ke Taman Anggrek jadi lebih cepat karena one way kan, nggak ada orang dari sana gitu. Nah, minusnya kalau saya dari arah Taman Anggrek mau ke arah Kebon Jeruk, nah itu saya nggak kebagian jalan teman-teman. Ini orang dari sini nih arogan semua nih, kadang nggak mau ngasih space sama sekali buat orang mau ke arah Kebon Jeruk buat lewat kadang. Saya bingung, nah ini aturan tersirat apa emang ada aturannya. Cuman ya udahlah, saya sebagai ya pengguna jalan sini yang ikut aja udah. Hati-hati dan nggak ngerugiin orang lain aja. Nah di sini nih batasnya teman-teman. Nah di sini udah mulai ada mobil kadang, tapi tetap aja kadang ada mobil satu-satu. Nah kalau nggak ada mobil dihajar juga ke kanan sama mereka. Jadi ya sama aja kan. Nih ada mobil satu. Nah kalau motor tuh biasanya agak lebih cenderung minggir karena takut kehajar sama yang ini ya, dari arah berlawanan dari arah saya nih. Benar-benar arogan teman-teman. Berasa tuh one way beneran dan orang yang arah ke Kebon Jeruk itu nggak ada jatah jalan gitu kan. Nah kalau di sini udah normal. Nah ini kita udah sampai di Mall Taman Anggrek. Mall yang jalanan depannya rusak ini doang nih kayaknya nih. Ya maksudnya nggak bukan sampai hancur banget, nggak, cuma jelek tuh. Kalian lihat sendiri aja tuh, tambel-tambelan. Apa ini sisi samping? Nah, saya juga nggak tahu ya, karena bukan anak mall soalnya, anak rumahan doang. Ini belum selesai teman-teman. Nah, ini masih mendingan ya, bagus gitu ya. Nah, nanti pas depan Taman Anggrek ya banget, itu kalian bisa lihat sendiri nanti ini hancur banget. Nah ini udah mulai nih. Iya. Yeah. Tahu kalau di motor mah kayaknya rata aja, cuman kalau jalanannya lumayan bergelombang dan banyak lampi serta tambelan juga. Tuh, kalian dengar tuh motor di samping saya tuh, retak, kayak mau copot bodinya. Kita dikit lagi mau arah Grogol teman-teman, Tanjung Duren Grogol dah. Nah ini kita bisa tarik gas dikit nih. Oh ya, by the way, saya user NMAX All. Jadi motor yang saya gunakan ini adalah NMAX tahun 2016. NMAX All lebih tepatnya ya, karena udah ada NMAX New, udah ada NMAX Turbo. Jadi saya tetap memilih bertahan pakai NMAX All di tengah gempuran NMAX New dan NMAX Turbo. Karena kenapa ya? Masih nyaman dipakainya dan nggak rewel. Alhamdulillah selama saya pakai tiap hari terus touring, alhamdulillah sih nggak ada ini ya, nggak ada rewel terus neko-neko di jalan gitu ya. Makanya saya masih pertahanan ini motor. Dulu saya mau beli itu 2016, sempat tanya-tanya sama temen dulu yang udah lebih dulu beli kan, buat mastiin dulu setahun gimana nih motor, enak ya udah saya beli di 2016 waktu itu, dan alhamdulillah awet sampai sekarang. Cuman ya balik lagi,
maintenance sekalian tuh harus diperhatiin, kayak contohnya ganti oli, terus juga eh, servis gitu kan, CVT-nya juga dicek, air radiator, pokoknya buat kenyamanan deh. Kan kita yang pakai, kita yang tahu maksudnya nggak enaknya di mana, ya kita harus rawat semua motor. Terus oli juga diperhatiin teman-teman. Kalau oli saya nggak muluk-muluk ya, maksudnya yang penting eh, 2000 km saya ganti oli gitu, emang dibiasain gitu. Dan banyak juga orang ngomong Maxi Scott ini ada yang vampir oli kata dia. Kalau menurut saya sih iya, saya juga ngalamin ya, maksudnya juga awalnya oli yang dimasukin 900 mili itu pas kita keluarin pas ganti oli itu sisa 800, kadang sisa 700 kadang. Sebenarnya sih bukan vampir oli ya, cuma kayak penguapan olinya aja mungkin tinggi gitu. Jadi ya karena penguapan ya mau nggak mau olinya berkurang gitu teman-teman. Kalau saya sih kalau pengen ngakalin ya pakai oli bagus sekalian, biar penguapannya nggak tinggi kan. Kayak apa? Kayak Ipon atau uh, Liqui Moly gitu kan. Nah ini motor sebenarnya udah pernah servis besar, karena udah 8 tahun kan umurnya kan kurang lebih. Jadi ya saya udah lakuin servis besar untuk si NMAX ini. Saya servis besar pada saat itu di kilometer 100.000 teman-teman. Karena pada saat kilometer 50.000 itu saya nggak sempat untuk servis besar juga. Akhirnya di 100.000 itu sebenarnya nggak ada kendala, cuman saya ngerasanya nih tarikan udah berkurang, terus tenaga juga udah kayak gimana ya, kalau kita habis ngegas tuh nggak langsung dapet gitu tenaganya. Nah ditambah lagi pada saat itu saya lagi touring ke Bandung, nah pulangnya saya lewat Subang, jadi kan lewat tanjakan Emen ya, lewat tanjakan-tanjakan gitu kan. Nah momen di sana tuh saya ngerasa nih motor kok ditanjakan nggak ada larinya gitu kan. Tapi udahlah, kira pada saat itu saya mutusin buat oh ini kayaknya udah aus semua nih gitu kan, kayak part-part yang di dalam kayak pistonnya atau ring seher atau segala macamnya itu udah pasti aus teman-teman. Jadi ya makanya saya ini makanya saya putusin buat servis besar pada saat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah dari servis besar itu, dari bengkel langganan saya di ini ya, dikasih tahu dan disaranin kalau mau pakai oli yang bagus biar mesin nggak bergerak. Sebenarnya bukan bergerak, cuman pada saat dibongkar mesin itu teman-teman, itu kotoran bekas oli kayak kuning banget gitu nempel ke kerak-kerak mesin gitu. Itu dibersihinnya susah banget teman-teman. Nah untungnya bengkel langganan saya nih, kebetulan bengkel langganan saya tuh pas motor ya Om Rusdi di BKT daerah Pondok Bambu kayaknya. Nah, kalau nggak salah ya pinggir BKT. Nah saya sering servis di sana langganan, dan Om Rusdi nyaranin buat pakai oli yang lumayan lah gitu kan, maksudnya biar mesin juga awet gitu kan, tenaga juga bagus. Karena kalau oli-oli gitu ini kan saya sering pakai ya kayak ya malu so, karena dulu kan nggak muluk-muluk ya, apalagi kalau lagi touring pas dapatnya pergantian oli di Planet Ban, ya udah saya pakai olinya Planet Ban tuh.
yang mereknya apa ya saya juga lupa tuh. Ada deh tuh pokoknya diklaim sampai 4.000 kilometer. Cuman ya bukan nggak percaya, cuman kalau saya sih lebih ke nggak mau maksimalin si kinerjanya olinya aja, karena kan kayak tiap hari bolak-balik Jakarta terus ditambah macet itu kan panas ya mesinnya, pasti oli itu lebih mendidihnya lebih cepat gitu kan. Jadi molekul-molekul yang ada di dalam, zat-zat senyawa yang ada di dalam oli itu ya lebih cepat ini bisa jadi ya makanya saya prefer kalau oli itu biasanya di 2.000 kilometer saya ganti. Kalau oli Garden 2:1, jadi 2 kali oli mesin, oli Garden ikutan ganti gitu teman-teman. Saya nggak ada patokan kilometer gitu ya kalau buat oli Garden, yang penting 2 kali oli mesin saya ganti oli Garden, karena nggak tahu kendala di NMAX saya itu lahar gear rasio Garden ya kan, ada lahar tuh di dalam nggak di gearboxnya, itu tuh sering obrak teman-teman, nggak tahu kenapa. Kadang baru 6 bulan ganti udah bunyi lagi dari ban belakang tuh kayak ada cara cetok cetok cetok. Kalau ada suara ban suara apa, ada jalanan jelek tuh suara dari belakang tuh ganggu banget teman-teman, cetok 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 gitu. Nah cuman saya ganti biasanya kalau volume suaranya udah terlalu sering ya, maksudnya baru jalan dikit hancur doang udah gini baru saya ganti lagi gitu. Saya nggak tahu tuh penyebabnya apa dan kenapa apakah di NMAX saya doang apa NMAX all yang lain pernah ngalamin juga. Buat yang tahu solusinya bisa sharing di sini, komen. Karena jujur itu nguras kantong ya yang pertama, dan risih gitu kita ngedengernya gitu. Apalagi kalau ada polisi speed yang bang speed gitu tuh, yang polisi tidur rapat warna putih, wah itu bunyi teman-teman, tak 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 gitu. Nah balik lagi, ini kan motor udah diservis sama Om Rusdi, terus dia nyaranin setelah diservis ini kalau bisa lo pakai oli yang bagus Om, kata dia gitu. Akhirnya sampai sekarang insya Allah ya, karena juga buat motor awet ya kenapa enggak gitu kan, ya udah saya pakai liquid moly teman-teman sampai sekarang. Pakai liquid moly first impressionnya enak. Itu kalau menurut saya tenaga motor ngisi terus teman-teman, nggak ada lemotnya. Itu yang saya alamin pribadi ya, ini sharing pribadi saya selama penggunaan liquid moly ya, itu enak banget teman-teman. Karena mungkin ya kualitas olinya lebih bagus mungkin atau gimana, saya juga nggak tahu, nggak paham. Tapi yang saya rasain itu, saya puas sih dengan penggunaan liquid moly. Dan overall saya puas. Cuman di samping kepuasan tetap masih ada dibilang minus sih bukan minus ya, cuma mungkin apa ya, sedikit kekurangan aja, lebih tepatnya. Dimana sedikit kekurangannya itu yaitu suhu mesin jadi agak sedikit lebih panas teman-teman, sedikit agak lebih panas ya, bukan panas banget atau overheat enggak. Saya nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu ya, mungkin kalau saya berpikir pakai analogi saya ya, ini kan oli diciptain buat di luar negeri gitu kan sebenarnya gitu. Nah di luar negeri gitu kan ada yang namanya musim salju, ada musim dingin. Nah jadi untuk menjaga performa si oli ini agar tetap bagus ketika di musim salju atau di musim dingin, mungkin si pabrikan membuat oli ini agak cenderung lebih sedikit cepat panas, mungkin gitu. Biar apa? Ya biar kalau di salju olinya nggak beku gitu kan. Kalau di musim dingin juga olinya nggak ngendap di bawah gitu kan.
Mungkin itu kalau analogi saya sih gitu, pikiran saya. Cuman ya overall panasnya nggak berlebihan sih, maksudnya ya masih normal lah. Nggak sampai yang kalau kita lagi di jalan overheat, nggak. So far sih so good lah. Nah, jadi itu sih paling teman-teman, nih kita udah sampai di sedikit lagi di kantor saya nih, kita udah di belakang Glodok. Jadi kalau saya ditanya orang kerja di mana mas, ya jawab aja di Glodok gitu. Karena kalau kita mendeskripsikan secara detail pekerjaan kita, orang juga nggak paham. Bilang aja kerja di Glodok gitu. Nah, ini udah tinggal lurus sampai teman-teman di kantor alias tempat cari cuan saya teman-teman. Dan tinggal belok kiri, udah sampai. Wah, mending kita absen dulu. Bang Ipul. Bro. Oke, kita absen dulu teman-teman. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.